Amerika Serikat mengumumkan paket bantuan senilai $800 juta untuk Ukraina, termasuk munisi tandan. Paket tersebut akan mencakup munisi tandan, kendaraan lapis baja, dan jenis amunisi lainnya yang diumumkan Wakil Menteri Kebijakan Pertahanan Colin Kahl tanggal 7 Juli. Selain munisi tandan atau DPICM, paket tersebut juga mencakup peluru artileri, amunisi untuk sistem pertahanan udara Patriot, sistem roket artileri mobilitas tinggi HIMARS. Juga kendaraan lapis baja Bradley dan Stryker, amunisi udara presisi, dan berbagai peralatan pendukung lainnya. Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menggambarkan konflik Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melindungi keamanan Rusia, mengatakan AS dan sekutunya sedang berperang dalam perang proksi yang meluas. Militer Ukraina terus melancarkan serangan kepada musuh yang mencaplok wilayah kedaulatan Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Ceko Petr Pavel tanggal 6 Juli menggambarkan serangan balik Ukraina menuai hasil positif. Kami maju, kata Zelensky. Kami memiliki inisiatif sekarang. Serangannya tidak cepat, itu fakta. Meskipun demikian, kami bergerak maju bukan mundur seperti orang Rusia, kata Zelensky. Zelensky tiba di Praha tanggal 6 Juli bertemu dengan Presiden Pavel, Perdana Menteri Petr Fiala, dan pejabat tinggi lainnya untuk membahas dukungan pertahanan, situasi yang sedang berlangsung di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, dan KTT NATO Vilnius yang akan datang. Di Telegram, Zelensky berterima kasih kepada Presiden Pavel atas dukungan berkelanjutan Ceko, dengan mengatakan bahwa dengan sanksi terhadap Rusia, bantuan militer ke Ukraina, dan dukungan untuk keanggotaan Ukraina di UE dan NATO, rakyat Ceko benar-benar membantu mendekatkan kemenangan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Republik Ceko, Slovakia dan Turki sehari setelah pembicaraan di Bulgaria untuk menggalang dukungan bagi keanggotaan NATO sebelum KTT Aliansi 11-12 Juli. Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan setelah bertemu Zelensky bahwa Ukraina layak menjadi anggota NATO dan bahwa Ankara akan terus bekerja untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina dengan upaya negosiasi perdamaian. Sekretaris Jenderal Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO Jens Stoltenberg menegaskan kembali pandangannya bahwa Ukraina akan menjadi anggota. KTT kami akan mengirim pesan yang jelas, NATO bersatu, dan agresi Rusia tidak akan membuahkan hasil, kata Stoltenberg pada konferensi pers di Brussel. The war against the invading Russian forces. Because if Putin wins, that is not only a big defeat for the Ukrainians, but it will be. Angkatan bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan ke arah Donetsk, Krasny Liman dan Donetsk Selatan. Namun serangan pasukan Zelensky dipatahkan militer Rusia. Di arah Donetsk, pertahanan grup pasukan Yuk Rusia menggagalkan serangan musuh di dekat Mayorsk, Severnoye, Yagodnoye, Kleshchivka, Pervomaiskoye dan Vodianoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 420 prajurit Ukraina tewas dan terluka, 3 tank, 7 kendaraan tempur infanteri,
4 truk pickup, 1 howitzer D-20, dan 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 97 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 114 area. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Odarovka, wilayah Zaporozhye. 21 proyektil berpeluncur roket HIMARS dan Uragan dicegat. Selain itu, 13 kendaraan udara tak berawak Ukraina telah dihancurkan di dekat Velikaya Lepetika, wilayah Kherson, Pologi, Konovalova, wilayah Zaporozhye, Sipilovka, Republik Rakyat Lugansk, Volodino, Valerianovka dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Juli mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 452 pesawat, 241 helikopter, 4.921 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.566 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.135 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.370 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.493 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 7 Juli Rusia total kehilangan 232.810 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.070 tank, 7.944 kendaraan tempur lapis baja, 6.898 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.330 sistem artileri, 658 sistem peluncuran roket ganda, 408 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 309 helikopter, 3.652 drone dan 18 kapal. Unit penyerang lintas udara Rusia merebut benteng Ukraina di dekat Kremenaya. Setelah menembaki posisi AFU dengan meriam dan artileri roket, kelompok penyerang pasukan terjun payung bergerak maju untuk merebut dan menetralkan prajurit Ukraina. Pasukan terjun payung mendekati benteng musuh dari beberapa arah, dan, sambil melemparkan granat ke pos pengamatan, menyerbu parit musuh. Infanteri bersayap bergerak cepat ke depan di sepanjang benteng, menghancurkan musuh yang mencoba bersembunyi di galian atau melarikan diri, kata Menteri Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Prajurit Ukraina yang meletakkan senjata dan menyerah diamankan sementara. Prajurit Ukraina yang melawan dinetralkan.
Rusia menunjukkan cuplikan penghancuran mobil lapis baja AMX-10RC Prancis ke arah Fremevsky. Dua kendaraan lapis baja berat Ukraina maju ke arah posisi resimen infanteri ke-40 Rusia. Tembakan yang datang dari marinir satu tank beroda mengenai, yang kedua masih berhasil mundur. Video lain, selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan senjata self-propelled 2S1, Gvozdika, lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Perhitungan musuh mencoba menyembunyikan howitzer self-propelled di dalam hutan, tetapi tidak berhasil, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia tanggal 7 Juli. Di arah Ugledar, pengintai Rusia dari Brigade Marinir ke-40 menemukan lokasi awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di pemukiman warga, Velika Novoselka. Setelah itu pasukan artileri mengambil alih sisanya. Serangan akurat menetralkan posisi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran area benteng Rusia di distrik Bakhmut, Ukraina. Seperti inilah tampilan area operasi Batalion Penyerangan Terpisah ke-24, Aidar, dari udara. Salah satu daerah terpanas di front timur belakangan ini, tulis militer Ukraina dalam video tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina AFU menunjukkan cuplikan pelatihan bagaimana menghancurkan posisi musuh. Salah satu jenis operasi yang paling sulit adalah penyerangan terhadap posisi musuh. Ini membutuhkan perencanaan yang cermat dan interaksi antara departemen yang berbeda dalam situasi yang terus berubah. Pelatihan Sersan Brigade Pertahanan Terodefense ke-104 di wilayah Rivne berlanjut, tulis keterangan dalam video tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman pengintaian udara dari Brigade Artileri Terpisah ke-47. Koordinat musuh dikirim ke tim penghancur yang menuntaskan tugas dengan roka HIMARS. Serangan akurat menghancurkan sistem rudal anti-pesawat Tornado Angkatan Bersenjata Rusia. Musuh bisa bersembunyi tapi tidak bisa lari dari kami, kata pernyataan resmi Ukraina.